Padahal belum dimulai, FIFA Series sudah antre 20 sponsor besar untuk dapatkan hak siar. Malaysia nangis di pojokan gak diajak FIFA. FAM, entah apa salah kami. Padahal turnamennya bahkan belum dimulai. Jadwal baru dirilis, teknis baru dibahas, dan bola belum sekalipun bergulir di lapangan. Tapi FIFA Series yang akan digelar di Indonesia bulan Maret nanti sudah lebih dulu bikin geger. Bukan cuma di Asia Tenggara, tapi sampai ke lingkaran sponsor global. Satu persatu brand besar mulai antre. Bukan sekadar numpang logo, tapi berebut hak siar, exposure internasional, dan panggung besar bernama Indonesia. Ini penting dipahami sejak awal. FIFA Series bukan turnamen uji coba biasa yang sekadar formalitas kalender FIFA. Ini adalah proyek resmi FIFA sebagai pemanasan menuju Piala Dunia 2026. Formatnya lintas konfederasi, mempertemukan negara dari berbagai benua, dan hanya segelintir negara yang dipercaya menjadi tuan rumah. Dari Asia Tenggara, pilihan itu jatuh ke Indonesia. Belum kick-off, tapi kabarnya lebih dari 20 sponsor besar sudah menyatakan minat serius. Bukan cuma media olahraga, tapi juga platform streaming global, brand aparel, perbankan internasional, sampai korporasi raksasa dari Timur Tengah. Negara-negara Arab bahkan disebut sangat agresif ingin masuk. Alasannya sederhana tapi kuat. Exposure Indonesia itu luar biasa. Indonesia bukan sekadar negara dengan populasi besar. Indonesia adalah pasar sepak bola yang hidup. Setiap timnas bermain, stadion penuh. Nonton bareng muncul di mana-mana. Media sosial meledak. Angka penonton menonjak drastis. Buat sponsor global, ini adalah ekosistem yang mereka cari. Sekali masuk, brand mereka bisa menjangkau puluhan juta orang dalam satu event. Itulah kenapa sponsor dari kawasan Arab rela antre. Mereka melihat Indonesia sebagai pusat gravitasi baru sepak bola Asia Tenggara. Dengan satu event FIFA di Indonesia, brand mereka bisa tampil di Asia, Timur Tengah, bahkan Eropa lewat jaringan siaran global. Ini bukan soal satu pertandingan, tapi soal positioning jangka panjang. Lalu kita bicara soal lapangan. FIFA Series di Indonesia bulan Maret nanti akan menghadirkan 4 tim dari 4 konfederasi berbeda. Salah satunya Bulgaria, negara Eropa dengan sejarah panjang di sepak bola dunia. Walau tidak lagi berada di era emas, Bulgaria tetap membawa DNA sepak bola UEFA. Disiplin, fisik, dan tempo permainan Eropa yang akan jadi ujian nyata bagi Indonesia. Selain Bulgaria, hadir juga Kepulauan Solomon dari Oseania. Tim yang sering dipandang sebelah mata, tapi justru berbahaya karena gaya bermainnya tidak konvensional. Fisik kuat, permainan direct, dan ritme yang jarang dihadapi tim Asia. Ditambah lagi Saint Kitts and Nevis dari kawasan CONCACAF. Tim Karibia yang mungkin terdengar asing bagi publik awam, tapi inilah esensi FIFA Series. Indonesia dipaksa beradaptasi dengan karakter sepak bola yang benar-benar berbeda. Dan tentu saja tuan rumahnya adalah Indonesia. Timnas Indonesia yang kini membawa cerita baru, pelatih baru, arah baru, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi. FIFA Series ini bukan sekadar pemanasan, ini adalah panggung pembuktian. Pembuktian bahwa Indonesia layak berada di level ini bukan karena belas kasihan FIFA, tapi karena nilai dan daya tariknya. Inilah titik pembeda Indonesia dibanding negara lain di kawasan. Indonesia tidak hadir sebagai peserta, Indonesia hadir sebagai pusat perhatian. Setiap latihan, setiap konferensi pers, setiap laga, semuanya punya nilai jual. Kamera tertuju ke sini, media internasional mulai melirik. Di saat yang sama, dari sisi lain Asia Tenggara, terdengar suara kekecewaan. Malaysia, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), secara terbuka mengaku bingung dan kecewa karena negaranya tidak diundang dalam FIFA Series, tidak jadi tuan rumah, tidak jadi peserta, bahkan namanya tidak muncul dalam daftar. FAM sampai mengatakan, entah apa salah kami. Kalimat singkat tapi menyimpan rasa frustasi besar. Namun sepak bola modern tidak berjalan dengan logika emosional. FIFA tidak memilih berdasarkan rasa kasihan atau sejarah lama. FIFA memilih berdasarkan data, pasar, dan potensi. Indonesia menawarkan hype, Indonesia menawarkan penonton, Indonesia menawarkan cerita yang hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bergerak cepat. Federasi berbenah, kompetisi dibenahi, timnas dibangun ulang, dan fanbase terus membesar.
Malaysia di sisi lain belum menunjukkan lonjakan daya tarik yang sama di mata global. Inilah realita pahitnya. Saat sponsor global antre masuk ke Indonesia, Malaysia justru harus menerima kenyataan menonton dari luar pagar. Bahkan beberapa brand yang sebelumnya aktif di Malaysia, kini mulai mengalihkan fokus ke Indonesia karena exposure-nya jauh lebih besar. Dan di titik ini, FIFA Series bukan cuma turnamen, ia berubah menjadi simbol pergeseran kekuatan di Asia Tenggara. Dulu mungkin Indonesia dipandang sebagai pasar besar tapi prestasi biasa. Sekarang Indonesia adalah kombinasi keduanya, pasar besar dan proyek sepak bola yang sedang naik. Belum dimulai tapi ceritanya sudah panjang. Sponsor global antre, negara-negara Arab rela bersaing, media internasional mulai menyorot, dan Indonesia duduk di meja utama bersama FIFA. Sementara Malaysia masih bertanya, entah apa yang salah. FIFA Series bulan Maret nanti akan jadi panggung, bukan hanya untuk melihat siapa menang dan siapa kalah, tapi untuk melihat siapa yang benar-benar dianggap penting dalam peta sepak bola modern. Dan untuk saat ini, jawabannya jelas, Indonesia. Turnamennya belum dimulai, tapi pesannya sudah keras dan terang. Indonesia bukan lagi penonton, Indonesia adalah pusat cerita.